lagi dengan Umi Rizky Ayu dalam pelajaran matematika. Matematika menyenangkan, bukan? Gimana nih kabar anak-anak Umi hari ini? Umi harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya nak. Dan jika ada yang sakit, semoga lekas pulih. Nah, hari ini kita akan membahas 5 soal yang telah kalian kerjakan di pertemuan pertama. Tujuannya apa? Agar kalian bisa lebih memahami lagi tentang bilangan bulat. Sudah siap? Yuk kita mulai belajar. Nah, sampai di sini kalian pastinya lebih paham ya nak apa itu bilangan prima. Jadi kita akan bisa menyimpulkan ya, kita akan menuliskan
yang termasuk bilangan prima adalah 2, 3, 5, 4 bukan ya? 6 apakah bilangan prima? 6 bukan bilangan prima karena 6 bisa dibagi oleh angka 1, dibagi oleh angka 2, 3, dan 6. Berarti selain dia dapat dibagi oleh angka 1 dan dirinya sendiri, dia bukan bilangan prima. Kalau 7 merupakan bilangan prima karena tidak ada bilangan lain yang dapat dibagi oleh 7 selain 1 dan dirinya sendiri. Dan seterusnya. Nah, dapat disimpulkan ya, bilangan prima yang genap hanya angka 2. Selainnya setelah itu kalian boleh coba, dia akan berbentuk bilangan ganjil. Ya, maka jawabannya hanya 2. Nah, untuk soal yang B, bilangan ganjil yang merupakan bilangan komposit dari 1 sampai 20 adalah. Nah, sebelum kalian mengetahui bilangan ganjil berapa saja yang merupakan bilangan komposit dari 1 sampai 20, maka terlebih dahulu kalian harus tahu apa itu definisi dari bilangan komposit. Nah, bilangan komposit adalah bilangan asli yang lebih besar dari 1 dan bukan merupakan bilangan prima. Jadi bilangan komposit itu kebalikan dari bilangan prima. Nah, caranya gampang Tadi kita sudah mengetahui ya, angka 1 bukan termasuk bilangan prima karena harus lebih besar dari 1. Kita mulai dari 2. 2 tadi merupakan bilangan prima. Kenapa? Karena dapat dibagi oleh 1 dan dirinya sendiri. Berarti 2 juga bukan merupakan bilangan komposit. Ya. 3 bilangan prima, berarti bukan bilangan komposit. 4 tadi ya, 4 dapat dibagi oleh 1 yaitu 4, dapat dibagi oleh 2 yaitu 2, dapat dibagi oleh 4 dirinya sendiri yaitu 1. Nah, karena dia dapat dibagi oleh 1, 2, dan 4 ya, maka dia merupakan bilangan komposit karena dia bukan merupakan bilangan prima. Maka 4 adalah bilangan komposit. Ya. Kemudian 5, tadi kita sudah mendapatkan bahwa 5 itu adalah bilangan prima. 6, lihat 6 dapat dibagi oleh 1, ya, jawabannya 6. Dapat dibagi oleh 2, jawabannya 3. Dapat dibagi oleh 3, jawabannya 2. Dapat juga dibagi oleh 6, jawabannya 1. Nah, kalau tadi bilangan prima hanya boleh dibagi oleh angka 1 dan dirinya sendiri. Karena ini dapat dibagi oleh 2 dan 3, maka dia termasuk bilangan komposit. Nah, jadi angka berapa saja yang merupakan bilangan komposit 1 sampai 20? Nah, kita buat ya, 4, 6, 7 bilangan prima, 8, 9 bukan bilangan prima. Kenapa? Karena 9 bisa dibagi oleh 1, dibagi oleh 3, dan dirinya sendiri. Kemudian 10, 12, kemudian 14, 15 juga bukan bilangan prima. Ya, jadi bilangan prima itu tidak selalu dia bernilai ganjil. Kenapa 15 bukan bilangan prima? Karena 15 dapat dibagi oleh 1, dibagi oleh 3, dibagi oleh 5, dan dibagi dirinya sendiri. Kemudian 16, 18, dan 20. Nah, dari bilangan komposit yang kita cari 1 sampai 20, yang ditanya hanya bilangan ganjil. Maka kita lihat yang merupakan bilangan ganjil dari 1 sampai 20 yaitu hanya 9 dan 15. Jadi jawabannya 9 dan 15. Seperti itu. Nah, untuk soal yang C,
bilangan bulat antara minus 8 dan 10. Nah, sekarang Umi mau menekankan sama kalian harus pahami dulu kata antara. Kenapa, Mi? Karena di kata antara ini menentukan angka berapa saja yang merupakan bilangan dari minus 8 sampai 10 ya. Jadi kalau misalnya Umi buat antara A dan C, jawabannya apa, Nak? Iya, jawabannya hanya B. Karena yang ada di antara A dan C hanya B. Jadi A-nya tidak ikut, C-nya juga tidak ikut. Ya. Oke, sekarang Umi ganti. Jika dalam bentuk angka antara 1 dan 4, maka jawabannya berapa, Nak? Jawabannya 2 dan 3. Ya, bukan antara 1 dan 4 itu 1, 2, 3, 4. Salah ya. Kenapa Umi harus menekankan seperti itu? Karena di sini Umi lihat kalian banyak yang tidak memahami kalimat atau kata antara. Ya, jadi kalau Umi buat ya dalam garis bilangan minus 8 sampai 10. Ya, Umi buat dari sini supaya muat. Minus 8, minus 7, minus 6, minus 5, minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kalau seperti ini ya, kalian bisa lihat antara dari minus 8 dan 10. Kita bulatin minus 8 sampai 10. Jadi yang termasuk antaranya yang mana? Yang ini. Nih ya, Nak. Jadi jawabannya itu dari minus 7 sampai 9. Minus 8 tidak ikut dan nilai 10 juga tidak ikut. Seperti itu. Nah, untuk soal nomor 2, isilah titik-titik berikut dengan tanda lebih kecil, sama dengan, atau lebih besar. Nah, pada pertemuan video yang kedua, Umi sudah menunjukkan kepada kalian ya tentang garis bilangan, Nak. Jadi, garis bilangan itu memiliki prinsip ya, kalau dia di sebelah kanan bertanda positif, sedangkan yang di sebelah kiri bertanda negatif. Semakin ke kanan, maka nilainya akan semakin besar. Semakin ke kiri, nilainya akan semakin kecil. Nah, dengan konsep garis bilangan, kita akan gampang menentukan mana yang lebih kecil, mana yang sama besar, dan mana yang lebih besar. Lihat, Nak. Yang A minus 34. Ya, minus letaknya di sebelah kiri. Positif 23 letaknya di sebelah kanan. Mana yang lebih besar, kanan atau kiri? Jawabannya kanan. Maka minus 34 lebih kecil dari 23. Seperti itu. Untuk soal yang kedua, 85. Letaknya di mana, Nak? Karena dia nilainya positif, dia letaknya di sebelah kanan. Minus 98. Dia minus, berarti letaknya di sebelah kiri. Maka 85 pastinya lebih besar. Maka simbolnya seperti ini. Nah, untuk yang C, 9 bernilai positif, maka dia terletak di sebelah kanan. Minus 9 terletak di sebelah kiri. Ingat ya, dia minus. Nah, sebelah kanan dan sebelah kiri, maka yang pasti lebih besar adalah sebelah kanan. Maka 9 lebih besar daripada minus 9. Nah, lihat untuk yang D, minus 76
titik-titik minus 76. Sama kan nak? Sama-sama dalam bentuk negatif. Pasti dua-duanya berada di sebelah kiri. Nah, lihat angkanya sama. Posisi letaknya sama-sama di sebelah kiri. Karena dia sama, pasti dia tidak ada yang lebih besar atau tidak ada yang lebih kecil. Maka tandanya sama dengan. Seperti itu ya nak. Nah, untuk soal yang ketiga, kalian disuruh untuk mengurutkan bilangan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, tetap gunakan konsep garis bilangan nak, supaya mempermudah kalian. Ya, Umi anggap seperti ini ya. Lihat nak, tadi Umi sudah menjelaskan ya, posisi yang sebelah kanan itu dia nilainya positif dan yang sebelah kiri nilainya negatif. Yang pertama, coba kalian tandai terlebih dahulu mana saja yang merupakan bilangan negatif. Ya, kita tandai. Ini negatif. Oke. Setelah itu kita letakkan di sebelah kiri. Sebelah kiri garis bilangan. Nah, kalau di sini 0, maka di sini pastinya min 1, min 2, min 3, min 4 dan seterusnya. Maka kita akan terlebih dahulu menjumpai minus 9. Maka di sini minus 9. Siap minus 9, minus 10, minus 11, 12, 13 sampai dia ke minus 40, minus 41, minus 42, minus 43. Kemudian berapa nak? Pastinya minus 76. Dan terakhir kita akan berjumpa dengan minus 98. Nah, kita sudah menentukan nilai yang negatif. Sekarang kita tinggal menentukan nilai yang positif. Kita lingkarin dulu dengan tinta kuning supaya membedakan dia negatif dan positif. Dah, ini 8, 10, 34. Kenapa 0 tidak dilingkari? Karena 0 bukan bilangan positif dan juga bukan bilangan negatif. Nah, sekarang kita mau meletakkan siapa terlebih dahulu setelah 0. Setelah 0 kita akan berjumpa dengan angka 1, 2, 3, kemudian 4. Berarti di sini 4. Setelah 4, 8 ya. 8, kemudian berurut lagi 10, kemudian yang terakhir adalah angka 34. Nah, jadi gampang ya nak. Langsung dia sudah terurut dari yang terkecil hingga terbesar. Maka kalian tinggal menuliskan kembali di jawaban. Ya, jawabannya adalah minus 98, minus 76, minus 43, minus 9, kemudian 0, 4, 8, 10, dan 34. Jawabannya seperti itu. Nah, untuk yang B, C, dan D kalian bisa coba kerjakan lagi sendiri ya nak, dengan konsep garis bilangan yang telah Umi kasih gambaran ke kalian. Nah, untuk nomor 4 itu juga sama ya nak, kalian hanya disuruh mengurutkan. Hanya saja di soal nomor 4 kalian mengurutkannya dari yang terbesar hingga terkecil. Ya, maka Umi buat lagi garis bilangannya supaya mempermudah. Di sini kita anggap dia adalah pembatas antara nilai positif dan nilai negatif. Maka Umi titiin saja. Di sini nilainya positif, di sini nilainya negatif. Oke, sama seperti tadi nak, kita kasih warna dulu yang dia bernilai negatif. Ini ada minus 14, minus 17, minus 43 ya, minus 3, minus 5. Itu saja yang bernilai negatif. Maka kita akan meletakkannya di sebelah kiri.
Nah, coba seandainya di sini adalah angka 0 ya, pembatasnya di pertengahan, maka setelah 0 kita akan berjumpa dengan minus 1, minus 2, kemudian minus 3. Maka tulisannya minus 3. Di sini setelah minus 3 pastinya kita akan berjumpa dengan minus 5. Kemudian minus 14. Kemudian minus 17. Kemudian minus 43. Nah, untuk bilangan positif juga sama. Kita tandai dulu yuk. Ada 32, ada 5, ada 7, ada 9. Yuk kita urutkan. Seandainya di sini 0, maka bilangan selanjutnya adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Berarti 5 terlebih dahulu, kemudian 7, kemudian 9, dan terakhir adalah angka 32. Nah, lihat ini sudah terurut dari yang terkecil hingga terbesar. Tapi permintaan soal adalah kalian mengurutkan dari yang terbesar hingga terkecil. Ya udah, tinggal dibalik saja meletakkannya. Ya, kita buat di sini. Maka letaknya adalah 32 dulu yang terbesar, kemudian 9, kemudian 7, kemudian 5. Setelah itu ada yang ketinggalan ya di sini ya. Setelah 5 minus 3 minus 5 minus 14 minus 17 dan minus 43. Seperti itu ya Nah, untuk yang soal B, C, dan D, kalian bisa mengurutkannya sendiri ya sesuai dengan konsep garis bilangan yang sudah Umi jelaskan tadi. Nah, untuk yang soal nomor 5, kalian disuruh ya untuk menentukan bilangan mana yang paling besar. Nah, ada konsep yang sudah Umi berikan di video kedua, yaitu yang pertama, semakin banyak digit angkanya, maka nilainya semakin besar. Oke, kita cek dulu. Bilangan P terdiri dari berapa digit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini 6 angka. Ya. Atau 6 digit. Yang bilangan Q 1, 2, 3, 4, 5 terdiri dari 5 angka atau 5 digit. Bilangan R 1, 2, 3, 4, 5, 6 angka. Nah, otomatis dari konsep pertama, semakin banyak digit angkanya maka nilainya semakin besar. P dan R banyaknya sama, sedangkan Q lebih sedikit daripada P dan R. Maka Q ini nanti nilainya pasti lebih kecil daripada P, daripada juga R, dan dia pastinya terletak di paling belakang. Oke, karena P dan R sama, maka kita akan bandingkan lagi mana yang lebih besar, P atau R. Lihat konsep kedua. Nilai terbesar adalah yang paling besar angka paling depannya. Ya, jadi yang dilihat adalah angka paling depannya P, angka paling depannya adalah 2. R, angka paling depannya adalah 1. Manakah yang lebih besar antara 1 dan 2? Jawabannya 2. Berarti urutannya pastinya yaitu P, kemudian R, kemudian Q. Karena Q paling sedikit angkanya, maka dia yang paling kecil. Gampang kan? Nah, jadi Umi berharap setelah mendengarkan penjelasan dari Umi, semoga kalian bisa lebih memahami dan lebih mengerti
dari 5 soal yang telah kalian kerjakan. Nah, untuk anak-anak Umi semua, besar harapan Umi kalian mencatat semua penjelasan yang telah Umi berikan, agar kalian nanti bisa menjawab soal selanjutnya ataupun soal ujian yang akan datang. Itu saja yang bisa Umi sampaikan di pertemuan ketiga ini. Nah, dari pembelajaran kita hari ini dapat kita simpulkan bahwa bilangan prima itu adalah bilangan asli yang lebih dari 1 dan hanya dapat dibagi oleh angka 1 dan dirinya sendiri. Sedangkan bilangan komposit adalah kebalikan dari bilangan prima. Apa itu? Bilangan asli yang lebih dari 1 dan merupakan bukan bilangan prima. Baiklah anak-anak Umi, sampai di sini kalian sudah paham kan tentang bilangan bulat? Kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.